Ya, di sini kelas sudah kelihatan rapi ya. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar tentang bagus segitiga, tapi di bagian jumlah sudut segitiga. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu jumlah sudut segitiga, jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan discovery learning. Nanti kalian akan membentuk kelompok di sini. Kalian bisa menentukan jumlah sudut dalam segitiga. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jumlah sudut segitiga. Artinya nanti setelah kegiatan kelompok selesai, kemudian salah satu perwakilan nanti menyampaikan hasil diskusi. Setelah itu, ibu akan memberikan kalian kuis satu soal saja terkait jumlah sudut-sudut dalam segitiga. Satu soal kuis ya, langsung dikerjakan hari ini, kemudian dikumpulkan juga hari ini, dan itu akan ibu nilai. Jadi silakan kalian lakukan kegiatan hari ini dengan baik. Sebelum lanjut, sekarang ibu mau bertanya pada kalian terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini tentang segitiga juga. Coba sebutkan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Siapa bisa? Ya, Oka? Sudut segitiga siku, sudut segitiga lancip, dan sudut segitiga timbul. Bagaimana? Ada yang punya jawaban lain? Ya. Sama ya? Berarti ada 3 jenis, yaitu segitiga siku, segitiga lancip, dan segitiga timbul. Ada 3 itu, ingat. Nah, sekarang berapakah besar sudut lurus? Ya? 90 derajat. Berapa? 90 derajat. 90 derajat. Bagaimana? Salah katanya. Oke, siapa bisa? Dina. 180 derajat. 180 derajat. Ada jawaban lain? Sama. Masa? Sama. Oke, besar sudut lurus adalah 180 derajat. 180 derajat ya. Kalau 90 derajat itu sudut apa? Siku-siku. Iya, bagus, sudut siku-siku. Nah, kalau begitu sekarang silakan bentuk kelompok 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Silakan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tayangan video ini sebagai ilustrasi sebelum kalian bekerja dalam kelompok ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan percobaan yang akan kalian lakukan hari ini. Oke. Yang di depan mungkin bisa di belakang dulu untuk melihat ya. Perlu diulang lagi? Ya. Oke, tidak cukup ya. Nah, sekarang setelah kalian melihat ilustrasi di depan, silakan kalian buka buku siswa halaman 247. Halaman 247. Silakan kalian lakukan percobaan seperti halaman 247 itu sampai halaman 248. Sediakan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Nanti sisa karton
kelompok pertama ya. Kita silakan kelompok pertama untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dari kelompok 1. Baik, jadi ini hasil karya kami dari kelompok 1, di mana sudut segitiga ukurannya itu 180 derajat. Dan ini juga lagi satu hasil kerja kami dan langkah nomornya itu sama. Baik, ada yang mau bertanya? Ada yang mau? Ya, silakan. Hasil yang saya peroleh sama. Hasil yang diperoleh sama. Coba bisa lihatkan. Coba lihatkan hasil kamu. Ya, lagi satu mana? Ya, oke. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Iya, hasil presentasinya bagus ya. Kemudian pekerjaannya juga bagus. Silakan kelompok 1 duduk dan berikan kelas. Nah, sekarang masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi. Nah, Ibu minta kalian menyimpulkan apa yang sudah kalian peroleh dari kegiatan hari ini atau dari pembelajaran hari ini. Yang percobaan kalian lakukan itu silakan disimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Kesimpulan yang diperoleh adalah jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Simpulannya adalah jumlah sudut-sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Begitu? Ada yang punya simpulan lain? Gimana? Sama? Oke. Ya, bagus sekali. Simpulannya adalah jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Baiklah, teman-teman. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buat rangkuman di catatan masing-masing sebagai catatan ya yang bisa kalian pelajari untuk nanti latihan-latihan soal atau saat kalian penilaian kalian. Itu catatan masing-masing. Cukup sudah untuk kegiatan merangkum. Nah, sekarang silakan kalian rapikan buku. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, terima kasih kalian sudah merapikan tempat duduk kembali. Nah, sekarang silakan keluarkan selembar kertas, diisi identitas, nama, absen dan kelas, dan kalian kerjakan soal kuis berikut. Nah, soal yang ada di depan. Tentukanlah besar sudut X yang terlihat pada gambar berikut. Ibu berikan waktu selama 3 sampai 5 menit. Ada yang belum? Semua sudah ya? Oke, tidak masalah ya. Yang penting kalian sudah mencoba. Nah, sekarang, terima kasih kalian sudah mengerjakan kuis. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari tentang keliling segitiga. Keliling segitiga ya. Untuk hari ini kita akhiri dengan para Mas Santi dan Sarangan berdoa yang bersama. ketiga dimulai.
Berdiri. Atur Pramasati. It's time to begin the third lesson. Berdoa mulai. Berdoa. Perkenalkan, saya Nikade Lapahita, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karangasem. Nah, kali ini saya akan menyampaikan refleksi terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dan juga ini erat kaitannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun perasaan saya ketika merencanakan aksi nyata ini adalah saya merasa tertantang untuk segera merealisasikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada bagian perencanaan ini, saya mulai mengatur waktu yang tepat untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan menyusun rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam proses penyusunan rencana pembelajaran tersebut, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi konten dan proses dan menggunakan beberapa teknik pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, ketika melaksanakan aksi nyata terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di kelas saya merasa senang dan bersemangat karena kegiatan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga murid dapat lebih rileks serta optimal karena pembelajaran dilaksanakan sesuai kebutuhan belajar mereka, serta dapat juga mengetahui perasaan mereka sesaat setelah melakukan pembelajaran. Dan ini sangat jauh berbeda dengan pengalaman saya sebagai guru yang terkadang mengabaikan keberagaman murid dan aspek sosial emosional mereka. Pada pelaksanaan aksi nyata ini, kegiatan berlangsung dengan perencanaan sesuai dengan yang dibuat, kemudian sarana prasarana memadai, dan siswa mengikuti kegiatan dengan semangat, bahkan bersedia membantu saya dalam menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian pembelajaran yang saya dapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi nyata ini, saya dapat memiliki kesadaran diri bahwa aksi nyata yang saya lakukan adalah demi perbaikan diri saya sebagai seorang guru yang memiliki nilai, peran, keterampilan, dan kompetensi sosial emosional demi transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Saya belajar untuk mampu mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi, berusaha bertahan menghadapi tantangan, beban kerja, dan tanggung jawab yang kompleks sebagai guru. Selanjutnya, saya belajar untuk membangun komunikasi dan memelihara suatu hubungan yang sehat antar guru, murid, dan wali murid serta warga sekolah. Nah, di sini saya belajar menerima berbagai sudut pandang, situasi dan kondisi, terutama penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang tentu sangat berguna dan bermanfaat untuk mencapai merdeka belajar dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia. Nah, terkait tentang perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran di sini, dalam penerapan ke depan, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif. Maka dari itu, selanjutnya saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat agar dapat diimplementasikan pada kegiatan rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran, dan juga protokol atau aturan sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi dari aksi nyata tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih.